Sempurnakan hidup kami Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik. Kami bersyukur buat hari lepas hari yang Tuhan berikan bagi kami semua. Ajari kami semua bukan hanya menikmati setiap hadirat Tuhan, tapi menghidupi setiap hadirat yang diberikan untuk kami semua. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sambil kembali saudaraku. Shalom. Tema hari ini mungkin sangat manusia sekali. Takut. Ada yang merasa takut hari ini? Kalau ditanya takut, gue nak ngomong takut, gue jangan piye. Nah ngomong orang, gue piye seperti itu. Nah, ada yang takut hari ini? Ada. Mari kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 8. Sudah saya tuliskan, kita baca bersama-sama. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan silakan di Al-HP sudah, di Alkitab saudara. Ulangan 31 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, saudara perhatikan tulisan saya ini. Oh, latar belakang dulu ya ada. Saudaraku, latar belakang tulisan ini adalah Musa pada waktu itu sebelum dipanggil Tuhan, dia memberikan nasihat, memberikan wejangan, bukan hanya untuk Yosua, tapi kepada bangsa Israel semuanya diberikan nasihat. Musa sudah merasakan pahit getir perjalanan mereka dari Mesir sampai di padang gurun dan hanya diperbolehkan Tuhan untuk melihat tanah perjanjian. Bagaimana hatinya sedang pada waktu itu mungkin kecewa, mungkin dongkol, tapi sudah titiwan cine, dia harus menghadap Tuhan. Saudaraku, bisa perhatikan ini, dia memberikan nasihat bukan hanya pada Yosua tapi pada bangsa. Karena apa? Dia tahu bagaimana perjalanan itu harus mengalami pahit getir, harus mengalami pengkhianatan, harus mengalami berbagai hal pada waktu itu, dan dia sampaikan itu saudaraku, karena dia tahu bahwa penyertaan Tuhan adalah yang sangat penting dalam hidup mereka. Nah, saudara perhatikan yang saya tuliskan ini. Kalau saudara tadi yang mengatakan takut, saudaraku ya, itu sesuatu hal yang lumrah karena saudara masih manusia. Saya sering kali kalau ada orang bersaksi, saya tidak pernah takut apapun. Saya kadang-kadang melongo. Apa dia bukan manusia ya? Kenapa? Kalau rasa takut itu diberikan Tuhan, karena itu masih manusia sekali. Setiap orang pasti punya rasa takut. Saudaraku, takut itu hidup dengan berani bukan berarti tidak merasa takut. Ngerti ya? Hidup dengan berani itu bukan berarti kita tuh hidup tidak merasa takut. Tetapi yang baik-baik tidak dikalahkan dengan ketakutan tersebut. Katakan amin. Berarti hidup saudara, jika berani itu bukan karena saudara itu berani dengan aku sudah mengalami takut, tapi kenapa? Tidak dikuasai dengan ketakutan. Itu paling penting. Saudara dan saya, jika takut itu sesuatu hal yang manusiawi, tetapi kata baik-baik, saudara dan saya tidak seharusnya dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena baik-baik Musa menuliskan hal ini, bahwa Tuhan menyertai engkau. Dia berjalan di depanmu untuk menyertai engkau. Ada amin? Kanan kirimu dan katakan, ingatlah baik-baik, Tuhan menyertai engkau. Seperti itu. Saya bagikan 3 bagian hari ini. Yang pertama, takut ketika merasa sendiri. Saudaraku, banyak orang-orang itu takut kalau sendiri. Yang saya tuliskan hari ini bagaimana perjalanan bangsa Israel. Perjalanan Musa pada bangsa Israel itu supaya mereka sadar bahwa kepimpinan Israel itu sebenarnya pusatnya bukan pada Musa, tapi sentralnya itu kepada Tuhan.
Ketika ditinggalkan Musa, mungkin orang-orang Israel, wah, pemimpinnya Yosua, pemimpin yang baru. Wah, kalau pemimpin baru biasanya ada yang senang, ada yang kecewa, ada yang pertama-tama mungkin hebat luar biasa, mendukung hebat luar biasa, tapi ada juga yang nganyel nih. Saudaraku, itu yang terjadi. Mereka merasa takut ketika sendiri, ketika ditinggalkan Musa. Tetapi Musa menuliskan ini supaya orang-orang yang tidak merasa takut. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Tidak ada Musa atau ada Musa. Ketika Tuhan dimuliakan, ketika mereka setia, tetap ada penyertaan buat mereka. Katakan amin. Amin. Ingatlah baik-baik, di tempat ini ada saya, tidak saya. Selama engkau setia, ada Tuhan yang menyertai engkau. Yes. Amin. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita berkata seperti ini nih. Temanku itu datang kepadaku jika dia sedang membutuhkan. Ketika dia tidak membutuhkan aku, dia pergi meninggalkan aku. Hello. Ini bahasa Soko ya. Hello. Bukankah itu seringkali terjadi ketika saudara menghadap Tuhan seperti itu? Orang ini ngomong tak? Ayo. Ketika kita butuh dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Tapi ketika kita berhasil, Tuhan sorry ya, aku udah berhasil seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi ketika kita ditinggalkan semua orang, mereka tuh meninggalkan aku. Tuhan, mereka yang butuh aku ketika mereka datang, ketika mereka tidak butuh aku. Hello, itu seringkali terjadi pada umat Tuhan. Seringkali orang-orang anak-anak percaya pada Tuhan Yesus seperti itu, datang kepada Tuhan ketika dia membutuhkan pertolongan. Waktunya saudara, dalam keadaan apapun saudara tetap membutuhkan Tuhan. Saudaraku, seringkali kita ketakutan ketika orang yang dicintai juga meninggalkan kita. Ketika orang selain kita meninggalkan kita, bahkan ketika keluarga kita meninggalkan kita, ketika kita merasa sendiri, ingatlah baik-baik, ada Tuhan di depanmu yang berjalan di depanmu. Kenapa Musa mengatakan berjalan di depanmu? Karena dia tahu benar penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dia merasakan berbagai hal mujizat yang luar biasa dipakai Tuhan luar biasa. Dan Musa ini, siapapun pemimpinnya, mereka tetap disertai Tuhan. Yes. Saudaraku, seringkali hidup kita juga merasa seperti itu. Seringkali kita merasa hampa, seakan-akan gak ada yang menemani kita. Di kanan kiri ramai sekali, tapi seringkali kita berkata, ini kenapa sunyi ya? Karena apa? Karena belum mengalami penyertaan Tuhan. Tapi bagi setiap orang yang mengalami penyertaan Tuhan, dalam keadaan apapun hidup, ingatlah baik-baik, ada Tuhan dalam hidup yang menyertai engkau. Jadi takut ketika merasa sendiri, ingatlah baik-baik, saudara bisa kalahkan. Ada Tuhan dalam hidup. Ada amin. Amin. Ketika engkau merasa sendiri, ketika semua orang meninggalkan engkau, bahkan sahabat-sahabat meninggalkan engkau, ketika orang-orang mungkin yang kau cintai juga meninggalkan engkau, berkatalah dalam hidupmu, ada Tuhan dalam hidupmu yang menyertai aku. Seperti itu Tuhan inginkan. Jadi ingatlah baik-baik, ketika merasa hidupmu sendiri, ada Tuhan dalam hidupmu yang menyertai engkau. Yes. Yang kedua, ketika merasa gagal. Saudaraku, mari perhatikan hal ini. Semua orang yang lahir di Mesir, saudara lihat, semua orang yang lahir di Mesir, yang keluar dari perbudakan di Mesir, seperti saudara lihat, mereka semuanya gagal masuk tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang berhasil. Yang pertama siapa? Kaleb. Yang kedua, Yosua. Ada 2 orang yang berhasil, yang dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian hanya ada 2 orang. Saudara bisa perhatikan itu. Ribuan orang itu gagal masuk tanah perjanjian. Ribuan orang yang lahir di Mesir semuanya gagal masuk tanah perjanjian. Bahkan Musa dan Harun yang menjadi pemimpin mereka juga gak bisa masuk tanah perjanjian. Hanya diizinkan Tuhan ngingorok.
mendelok, mengintip seperti itu. Hanya diizinkan Tuhan untuk melihat dari darat itu. Oh, seperti itu tanah perjanjian, seperti itu tanah Kanaan. Saudaraku, kalau saudara mengimpikan sesuatu rasanya kan, aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil. Tapi ketika gambar orang Facebook seperti itu rasanya kan, gitu. Saudaraku, ketika pada waktu saya silinder, dan ketika waktu saya di mana di Jakarta dan di Bandung waktu itu, ketika harus belajar sepak bola, basket dan lain sebagainya di olahraga seperti itu, pakai kacamata rasanya kan ganjel. Oh Tuhan, boyo saya itu dikasih kacamata sehingga ini karet kelebihan seperti itu. Tak kayak seperti itu. Temanku kerja di saya saudara. Pak, mau seperti ini? Dia kirim saya lewat WA. Dan gambar WA itu proses yang saya inginkan. Gambarnya itu kacamata saya kayak kacamata itu, terus adegannya seperti itu. Oh jelas mau tuh, itu penting sekali. Ya udah diambil. Di mana ambilnya? Itu di WhatsApp. Oh batinku, belum terjadi. Nah ini kayak gambar itu sudah tak kira kayak tangannya seperti itu. Nah sudah, itu saya bisa bayangkan bagaimana Musa dan Harun hanya diizinkan Tuhan ngono seperti itu. Kayak ngono tuh antara perjanjian. Oh kayak ngono tuh rasanya oh masih mewah. Oh kayak ngono tuh mobil sing mungkin sing harganya berapa juta seperti itu. Hanya bisa melihat tok seperti itu. Hanya bisa berandai-andai. Karena apa? Karena semuanya gagal masuk tanah Kanaan. Sudah bisa perhatikan itu. Ingat baik-baik. COVID-19 itu membuat hampir semua orang, ingat ya, hampir ya, tidak semuanya. Hampir semua orang merasa gagal. Bisnisnya gagal, bengkelnya gagal seperti itu ya. Terus ada juga yang sapinya dijual, bagian tanah juga dijual, properti dijual semuanya karena apa? Wah, bisnis itu hancur-hancuran gara-gara COVID-19. Aku ditinggal Tuhan. Saudaraku, ingatlah baik-baik. Saya masih ingat ketika Mas Wawan pada waktu itu dia tes sekretaris desa bersama beberapa orang di Samirono seperti itu. Saya nggak tahu 3 atau 4 atau 4 ya. Yang berhasil berapa? 1, karena yang dibutuhkan cuma 1. Kalau yang dibutuhkan 4 itu mereka berhasil semuanya. Ketika dia tidak berhasil dan dia bilang seperti ini, nggak apa-apa, gagal, pengen kacangnya sih gagal seperti itu. Gimana? Ragu-ragu dewi begitu. Kecuali kalau yang gagal aku dewi sing 3 di tombol, aku kan nggak sulo. Ada 3 yang gagal juga seperti itu. Nah, saudaraku, sebenarnya ini yang mengalami COVID itu bukannya Indonesia. Yang mengalami pandemi, namanya pandemi itu berarti hampir seluruh dunia. Itu bukannya Indonesia, bukan hanya saudara sendiri, tapi hampir seluruh dunia merasakan COVID-19. Berarti mungkin kalau kita gagal dalam bisnis, saudara tidak sendiri. Ya, nek kacane sing juga merasa gagal. Banyak orang-orang merasa gagal. Saudara, ingat ya saya belum. Tetapi yang paling penting Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Sekarang banyak orang merasa gagal, ingatlah baik-baik. Bisnis kita ditinggalkan, sahamnya ditinggalkan, banyak orang dan sebagainya ditarik. Ingatlah baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan bisnis kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan apa. Selama kau percaya dan taat kepadanya, Dia ada dalam hidupmu dan menyertai engkau. Amin. Itu paling penting, saudaraku. Ketika saudara merasa gagal, ingatlah baik-baik. Ada Tuhan dalam hidupmu yang menyertai engkau. Saudaraku, maka mintalah hikmat Tuhan untuk mengembangkan bisnismu. Mintalah hikmat Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan saudara. Mau pekerjaan apapun itu, dengan baik-baik, saudara perlu hikmat Tuhan. Bahkan ngarit pun yang setiap hari kita lakukan juga perlu hikmat Tuhan. Percaya atau enggak? Kalau nggak pakai hikmat Tuhan, terkadang kita ketika mengangkat iso kecetit. Ya betul. Biasanya orang ngarit jurang pokok, jajak ngangkat kecetit bareng ya ngomong. Ya betul. Terkadang seperti itu pekerjaan apapun minta hikmat Tuhan. Sing biasanya ngopeng seperti itu, bayang juga punya hikmat Tuhan. Tuku sing langsung ketoko. Rampung ya toh. Kenapa? Aku wis rasa tua Pak serawat meneh seperti itu. Saudaraku, terkadang kita juga mengalami hal yang seperti itu. Hidup kita terkadang merasa gagal, tapi kalau baik-baik kita perlu hikmat Tuhan untuk melangkah ke depan.
sudah ada tutorialnya. Bahkan di YouTube ketika orang-orang yang nggak bisa ngarit pun tutorial ngarit ada. Keren ya nah. Kan luar biasa, sing gawe jero benar rasanya. Tutorial ngarit pun sampai ada, bayang. Saya nggak bisa bayangkan kalau sampai tutorial apa sih? Buka baut sampai di tutorial kan juga banget gitu. Tinggal nimo seperti itu nah. Yo eneng kayak seperti itu. Kurang apa media? Tapi saya sudah hati-hati. Namanya minta hikmat itu kita harus bisa memilih yang baik dalam hidupmu. Yes. Itu perkembangan ke depan. Amin. Dan yang baik-baik ketika hidupmu merasa gagal, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup. Yes. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau pada nama. Itu paling penting. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika menghadapi masa depan, saudaraku, mari perhatikan hal ini. Beberapa hari ini saya membaca ayat ini, bahkan sampai perjuangan Yosua. Saya nggak bisa bayangkan mereka orang-orang yang lahir di padang gurun. Perhatikan hal ini. Mereka orang-orang yang lahir di padang gurun. Ingat ya, mereka tidak pernah mengalami 10 hukum Tuhan. Hukum Tuhan sampai apa? Nah, kok malah ada hukumnya kok? Ada tulah-tulah di Mesir mereka tidak mengalami. Mereka tidak mengalami bagaimana mujizat Tuhan mereka dilewatkan dengan tulah-tulah tersebut. Pertama. Yang kedua, mereka tidak pernah mengalami bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk membelah Laut Merah. Mereka pernah tidak mengalami bagaimana ketika mereka ngamuk minta daging dan Tuhan kirimkan burung puyuh. Mereka tidak pernah mengalami bagaimana di Masa dan Meriba air yang beracun menjadi air yang tidak beracun. Mereka tidak pernah mengalami mujizat yang luar biasa pada waktu itu. Mereka tidak punya pengalaman perang dengan bangsa-bangsa. Kenapa? Lahir pada guru pada waktu mereka masih kecil mungkin seperti itu. Saudaraku, ketika menyongsong ke depan, mereka tidak pernah punya pengalaman mujizat. Mereka tidak pernah punya pengalaman perang. Mereka tidak pernah punya pengalaman hidup. Sudah bisa perhatikan baik-baik. Mereka tidak punya pengalaman apa-apa pada waktu itu. Ketika menyongsong masa depan, mungkin banyak orang menyepelekan ketika orang-orang berkata, ketika kita mungkin melamar pekerjaan, dia punya pengalaman. Pengalamanmu apa? Enggak punya. Terus bagaimana kamu bisa melakukan ini? Saya akan belajar. Banyak yang belajar di sini, ngapain kamu melamar? Karena banyak betul karena itu. Bagaimana hidup kita? Pengalamanmu apa? Kecuali kalau nikah tidak mungkin ditanya pengalamanmu apa. Ya betul. Ketika Mas Bendi dan Mbak Ayah mereka menikah, ketika konseling pernikahan saya tidak bertanya seperti itu. Mas Bendi pengalaman nikah apa enggak? Tanya seperti itu, yora atau enggak? Oh mungkin nggak bisa kalau seperti itu. Saudaraku, pengalaman kita apa? Tuhan melangkah ke depan. Bukankah orang-orang yang juga sama mengalami hal seperti itu? Kita juga mungkin berkata hari ini sama menghadapi hal seperti itu. Tuhan, aku gak punya pengalaman dengan pandemi ini. Hello, semua orang juga sama. Gak ada punya pengalaman untuk menghadapi pandemi seperti ini. Hampir semuanya sama. Tapi perhatikan ini. Ingatlah baik-baik. Di bawah kepemimpinan Musa, saudara bisa melihat, saudara bisa membaca mujizat terbesarnya apa? Tembok Yeriko. Yang kedua apa? Membelah sungai, bukan membelah laut, saudara. Itu pun karena ada tabut Tuhan yang berjalan sebelumnya, bukan Yosua. Ketika tabut Tuhan berjalan di sungai seperti itu, sungai semilah dan semua orang bisa berjalan. Hampir sama seperti Musa. Kalau Musa apa, saudaraku? Kalau Musa membelah apa? Laut merah, laut berlaut, laut merah. Yosua dipakai Tuhan dengan tabut Tuhan berjalan di depannya. Membelah apa? Apa mau? Membelah sungai. Apa mau? Membelah sungai. Cili. Membelah sungai. Apa sungai gini? Di sungai? Di laut. Di laut dia. Itu pun karena tabut Tuhan. Kalau Musa mengangkat tangannya dengan tongkat seperti ini, Yosua berjalan,
keliling tembok Yeriko 7 kali dan akhirnya runtuh tembok tersebut. Perhatikan hal ini. Orang Israel yang lahir di padang gurun nggak punya pengalaman menghadapi masa depan. Perang pun nggak punya, mujizat pun nggak punya. Mujizat pun dikasih kecil-kecil pertama kali seperti sama Tuhan. Lama menyeberangi sungai Yordan seperti itu. Nggak punya pengalaman seperti itu. Ini yang membuat saya beberapa hari, apakah aku seperti ini Tuhan? Terkadang saya juga meri, ya. Banyak pendeta kok bisa dipakai Tuhan sih? Sembuhkan Tuhan, bahkan dengan jaketnya pun bisa sembuhkan Tuhan seperti itu. Gun ibadah push seperti itu bisa nyembuhkan, nyembuhkan orang sakit seperti itu. Terkadang meri juga ketika orang hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setan-setan sampai pergi. Lah aku terkadang sampai kesel dan pergi agama setan. Saudaraku, terkadang saya juga mengalami manusia kali ini wajar, tapi jangan sampai kita dikalahkan dengan keinginan tadi. Jangan sampai kita ini hati terus, waduh Tuhan, kan berita hebat, berita luar biasa seperti itu. Ketika dia berdoa orang-orang sakit disembuhkan. Sekarang di Kalimantan Pak Adi Simon juga sama. Berdoa orang sakit sembuhkan seperti sakit apa disembuhkan oleh Tuhan. Terkadang kita juga mikir, kok bisa ya? Dan pelayananku apa Tuhan? Jemaat saya ini paling 60%. Saya nggak paling 40%. Saya 60%, wah ya setengah mati Tuhan, seperti itu. Amin. Saudara, terkadang kita mengalami hal yang seperti itu. Masa depan kita nggak punya pengalaman. Mujizat-mujizat kita nggak punya pengalaman mujizat. Tapi ini yang menjadi pegangan saya karena apa? Tuhan berjalan di depanmu, menyertai engkau, memberikan engkau keberhasilan. Itu yang saya pegang. Kenapa gereja kita temanya selalu Tuhan menyertai? Mujizat tak penting. Karunia penting, oke. Tapi sangat penting dalam hidupmu adalah Tuhan menyertai. Amin. Kenapa saya mengajarkan, kenapa semua orang nggak punya karunia seperti itu, tidak pernah saya ajarkan. Kamu kerja karunia, kamu karunia seperti itu. Tapi saya selalu mengajar, saya ajar kepada saudara, saudara harus disertai Tuhan. Karena itu lebih penting dari apa? Saudaraku, ingat perjuangan Yosua. Mereka nggak punya pengalaman mujizat, mereka nggak punya pengalaman perang, tapi hampir tanah perjanjian ditaklukkan di bawah pemerintahan Yosua. Mereka selalu baca ini opreskan. Mereka nggak punya pengalaman mujizat Tuhan. Mereka nggak punya pengalaman perang Tuhan. Mereka nggak punya pengalaman apa-apa untuk melangkah menghadapi tanah Kanaan. Tapi ketika mereka ada penyertaan Tuhan, mereka sekali harus berperang sana sini seperti itu. Mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa karena apa? Ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ingatlah baik-baik. Jangan kejar mujizat, tapi kejar penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Ketika kita hanya membutuhkan mujizat, ingatlah baik-baik. Saudara hanya mendapatkan mujizat tersebut. Tapi ketika kamu mengejar hadirat Tuhan, ketika kamu mengejar penyertaan Tuhan, saudara akan mendapatkan double portion dalam hidupmu. Yang pertama penyertaan, yang kedua mujizat yang kuharapkan. Itu paling penting. Mari hari ini, siapapun saudara, ingatlah Tuhan berjalan di depanmu, memberikan kemenangan dalam hidupmu, menyertai engkau. Tugasnya cuma satu, taat. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita merasa saya nggak punya pengalaman melangkah ke depan. Saya nggak punya pengalaman mujizat melangkah ke depan. Kalau teman saya di tambangan itu, dia berkata, saya minta pada Tuhan untuk bisa belajar musik. Ujuk-ujuk bisa main musik. Bahkan semuanya kecuali saksofon, hampir semuanya dia bisa main musik. Hanya cukup doa. Terkadang saya mirip, wah kok bego iso nih gitar C, D, F, G seperti itu kan. Lainnya kok yo iso kabeh seperti itu. Gitar dengan bagusnya, aku nih iso berkuwi-kuwi ya Tuhan. Itu pun iso sekali jadi gembala dan kendal. Dulu nggak bisa saudara punya, saudara bisa ngerti sendiri. Narane penyanyi atau Mas Bagus, Mas Santi kan bingung. Lah kita bikin menara Tuhan, waduh, aku iso seperti itu. Bahkan dengan istri saya pun kalah jauh pada waktu itu. Tapi karena apa? Pertama karena nekat.
Kalau nggak nekat, soal paling kita lihat pas tujuh pas ada sebetulnya enggak. Aduh, gitu. Nekat dan Tuhan ternyata bisa. Sekali hanya C, D, F, G. Misalnya berkuih kuncinya, dan yang iso dulu ya. Paling A minor atau E minor, emangnya seperti itu. Iso tak kalau 5 kunci itu. Yang penting iso nyanyi. Nah, saudara, kenapa puji diberikan padaku yang kecil Tuhan seperti itu? Enggak sama dengan yang besar seperti itu, pujiannya besar-besar. Kalau saya diingatkan Tuhan, setialah dengan perkara kecil. Allah akan berikan padamu perkara yang besar. Berarti puji cuma satu, saudaraku. Taat. Jika hidupmu taat akan Tuhan, ingatlah baik-baik. Penyertaan Tuhan itu nyata. Katakan amin. Amin. Mari baca sekali lagi Ulangan 31 ayat 8. Dan 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah